Yesus baik, baik buat saya. Hari gini masih omong Roh Kudus dikaitkan dengan gamatar-gamatar, kurang belajar. Semua sudah datang dari segar, siap hati mau dengar firman. Lu ngapain begini nih? Singer semua ada menyanyi, menyembah fokus. Ada satu dua yang sendiri-sendiri. Apa kau kenapa? Hah? Papa mama di mana? Mama dia. Kok lu papa deh lu mama? Kenapa lu? Aduh, ini saatnya melayani. Papa mama cari mama. Kadang-kadang pusing. Dan pikir itu Roh Kudus. Beta nih kalau mau begitu, bebas ron terlalu banyak. Lu mau model apa? Tapi beta lincah semua. Lu mau yang ke mana? Dong makanya hanya papa beta bisa kombinasi kata tuh sampai lu bingung dan beta juga bingung. Tapi beta mengalir gitu loh. Romba siapa karamaya cubik. Beta bisa kurabata yalaba sheke sandalamora papa kurambo shekana. Saudara, bekal mau tipu lu rata semua di sini. Beta jago nah. Bepu bukan yang pendek-pendek papa bolo kirama kaya mono kaya be campur nih lu akan bilang wih bab tua ngeri ya. Bulu badan berdiri lu bodok bulu badan berdiri apa betipu lu tuh. Saya menegur bahasa roh yang menurut saya itu tiru meniru, yang tidak sesuai firman. Itu yang saya sentil dan memang saya sengaja dan akan saya lakukan terus. Kadang-kadang kita mengatasnamakan Roh Kudus tapi tidak sesuai Alkitab. Kalau bahasa roh itu ada 3 fenomena. Ada tiupan angin keras, lidah-lidah api, dan glosolali. Seringkali orang yang ngotot bahasa roh, mereka pakai ini dasar, tapi mereka hanya mau bahasa lidahnya. Lidah-lidah apinya mereka tidak pakai. Tiupan angin kerasnya mereka tidak pakai. Kalau memang kau mau pakai fenomena, Kisah pasal 2 ayat 1-13, seputaran fenomena hari Pentakosta, kenapa bahasa lidahnya kau ambil, lalu kau tidak paksa tiupan angin keras harus ada? Kau tidak paksa lidah-lidah api tidak ada. Jawabannya apa? Karena tiupan angin keras kau tidak bisa tiru. Lidah-lidah api kau tidak bisa tiru. Yang paling gampang ditiru dan yang paling bikin kacau apa? Bahasa lidah itu. Bahasa lidah yang benar itu ada. Tapi saya lihat yang paling banyak di gereja-gereja ini tidak benar. Tiru meniru. Gembalanya, pemimpin pujiannya, sama jemaatnya bahasanya sama. La li be. Papa. Itu apa bahasa roh apa? Bahasa itu kosakata. Saudara dan saya, kita orang NTT misalnya, tidak tahu bahasa lain. Kita ketemu orang Meksiko. Karena tidak sama semua. Tidak hanya omong bilang begini. Torodo. Kan tidak ada. Dia saudara, papa ada. Telora, pasera, portugaleso, senapo. Kayak gitu kan. Anda tidak ngerti, tapi Anda lihat. Katanya beda-beda tuh. Bukan titi. Tata, betiti selalu nanti ya. Lumayan titi, tata, betiti selalu. Beralih dari Kisah pasal 2. Ini belum lagi saya masuk di teks Korintus apa segala macam. Saya yakin yang tipu-tipu, yang tiru-meniru, lu gugur deh. Lu bikin kacau gereja. Supaya kau tahu, saya tidak anti bahasa roh. Yang saya tidak anti yang mana? Yang asli. Yang palsu-palsu saya akan serang terus. Kau lihat aja nanti. Lu urusan sama siapa. Saya akan hantam terus. Kau bikin kacau gereja, bikin malu nama Roh Kudus. Andai kata kau paksa, karena kau tidak bisa tiru tiupan angin keras, kau tidak bisa tiru lidah-lidah api, yang kau mau tiru nih, asal lidahnya. Ingat, garis bawah saya bilang meniru loh ya. Saya tidak mengomentari yang asli. Yang asli siapa berani mengomentari, itu produk Roh Kudus, kita mengomentari, habis kita. Itu ada belasan bahasa, ada Kapadokia, Pontus, Partia, Elam. Itu bahasa-bahasa di bumi. Bahasa roh itu ada 2 jenis. Ada yang dimengerti dan ada yang tidak dimengerti. Yang dimengerti seperti hari Pentakosta itu. Petrus dan teman-teman orang Galilea, tapi mereka berbahasa Kapadokia, Pontus, Asia, Italia, dan lain sebagainya. Lalu, para pendengar yang datang dari daerah-daerah itu, dari Kapadokia, dari Pontus, dari Italia, dari Asia, mereka kaget. Loh, ini orang Galilea kan? Kok ngomong bahasa kita? Kayak saya contohkan teman saya orang Alor, KKR di Sabu. Dia tidak tahu bahasa Sabu. Dia hanya tahu bahasa Alor dan bahasa Indonesia. Sedangkan pendengar hanya tahu bahasa Sabu, tidak tahu bahasa Alor, tidak tahu bahasa Indonesia. Dia berserah kepada Roh Kudus. Roh Kudus kasih dia berbahasa Sabu. Orang-orang itu bertobat dan dibaptis jadi Kristen. Itu asli itu.
Tapi ada juga memang bahasa roh yang tidak dimengerti. Anda baca tuh 1 Korintus 14 ayat 23. Semua berbahasa roh di situ, masuk orang luar. Bukankah kamu seperti orang gila? Lalu syaratnya apa? Lompat ke ayat 27. 27 bilang, kalau bahasa roh, kalau yang benar, yang tidak dimengerti, satu-satu, one by one. Yang terjadi di gereja apa? Rame-rame, itu kacau tuh. Saya kalau ajar, kau jangan lawan, nanti kacau. Lalu yang berikut, setelah satu-satu, ini juga harus ada yang tafsir. Kalau tidak tafsir, kau diam. Kita tidak boleh larang orang bahasa roh, tapi juga kita harus pasang aturan. Orang berbahasa roh sesuai Alkitab. Soal yang lain-lain kontra dengan saya, tunjukkan kontranya di mana, saya pertanggungjawabkan semua. Tuhan berkati. Yesus baik, baik buat saya.